Kota Samarinda ini dulunya permukaan daratan dengan sungai itu sama rendahnya. Itu katanya wartawan, Bapak wartawan Kaltim Umar Dahlan, dari asal usul kata sama rendahnya itu menjadi nama Kota Samarinda. Salah satu identitas suku itu bahasa. Salah satu yang disusul bahasa. Oh betul. Nanti tambah lagi budaya. Dan budaya itu nanti ada apa namanya, tarian, pakaian, itu budaya secara umum. Identitas awal itu bahasa. Banjar ada bahasanya. Ada bahasa Banjar, betul Pak. Kutai ada bahasanya. Kutai ada bahasanya. Jadi Bahasa Kutai. ini jelas suku. Pak, Bubuhan Cendana tuh ada bahasanya juga loh Pak. Makanya ada orang Banjar bisa bahasa Kutai kan? Oh oke. Orang Kutai kan bisa bahasa Banjar. Iya. Saya bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai. Oh, oke. Kutai Dayak lebih dekat lagi karena orang Dayak juga banyak menikah dengan orang Kutai. Ini hari yang jualan sih. Lagi syuting Pak, lagi syuting. Kalau enak kita panggil. Oh, ini kita panggil. Lewat. Iya. Dia udah lewat Pak. Oh. Ronde. Burung pipit lain punai. Burung punai di atas kumpai. Bila ada duit bini beranai. Ada duit bini bermamai. Piungut burung pialing. Ke kandangan tembus ke jedah. Teungut bepadah garing, kerindangan supan bepadah. Oke. Ika mengerti tak? Ika mengerti tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Boleh kita tepuk tangan dong. Saya pertama mau terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk hadir, karena ini pagi-pagi. Pagi-pagi kita udah datang di sebuah tempat yang agak jauh dari jalan utama gitu ya, agak masuk, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia hadir. Terus yang kedua, saya juga mau ngucapin selamat datang dulu untuk Pak Hadi Mulyadi. Terima kasih Bapak. Dan juga dua narasumber saya yang lain, ada Bang Muhammad Sarif dan Bocil ya. Adik si Pak Hajati ya. Tepuk tangan buat mereka dong. Ya, buat teman-teman sobat cerdas penonton Korkal Siniar dimanapun Anda berada, teman-teman, kita hal ini seperti kelihatannya kita nggak sedang berada di studio, karena kita kali ini ada di sebuah warung yang namanya adalah Warung Acil Inun. Namanya Warung Acil Inun. Ini tagline-nya pas benih dengan selera etam. Adalah sebuah warung makan khas Kutai tentu saja ya, dan menyajikan makanan khas Kutai. Masa khas Sunda. Yang tentu saja punya menu yang enak di lidah orang Kutai. Ya, tapi buat teman-teman yang mungkin bukan orang Kutai yang mau nyobain, bisa datang ke sini. Alamatnya di Jalan Sungai Kalian, Kota Samarinda, di belakang kantor DPRD Kota Samarinda. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, ini kalau misalnya ke Samarinda nih, sobat cerdas yang ada di luar kota, mau ke Samarinda, mau makan di mana bingung, di sini aja. Datang ke Warung Acil Inun di Jalan Sungai Kalian. Ini menunya ada banyak nih, ada sambal raja, geceruan, dan yang paling the bestnya itu namanya nasi bekepor. Penasaran kan? Kalau nanti yang penasaran, Instagramnya aku taruh di kolom deskripsi. GC, oh ketahuan Kutai palsu. GC, oke, dikoreksi langsung sama sini. Nah, teman-teman, kali ini Korkal Siniar sengaja kita nggak syuting di studio, karena kita ngobrolnya nggak cuma dengan satu narasumber, tapi lebih dari satu, bahkan ada 3 sekaligus ya. Tiga-tiganya punya latar belakang berbeda, umur yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, tapi satu yang sama, yaitu sama-sama warga Kalimantan Timur. Nah, ngomong-ngomong soal Kalimantan Timur, apakah teman-teman tahu kalau Torik sudah haji, sudah umur berapa? Enggak ya, bercanda ya.
Ngomong-ngomong soal Kaltim ya, sesuai sama judulnya kali ini adalah Bekesahan Kaltim Bahari. Nah kalau Bekesahan itu secara arti secara sederhana itu ya artinya ngobrol-ngobrol gitu ya. Bekesahan Kaltim Bahari, Kaltim itu Kalimantan Timur, Bahari itu artinya masa lalu atau zaman dulu gitu. Nah untuk ngobrol itu sudah hadir bersama saya yang sudah saya sampaikan tadi di awal, tokoh Kalimantan Timur ya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Hadi Mulyadi. Ini haji nih, walaupun gak dari umur 20 apa ya. Asli haji, izin Pak. Apa kabar Pak? Umur 38. Umur 38. Umur 38. Siap, terima kasih. Dan yang kedua ada sejarawan publik ya, kalau teman-teman nge-search Kalimantan Timur atau nge-search sejarah Kalimantan Timur di Google, yang muncul pasti mukanya orang ini, walaupun mukanya nggak kelihatan semua ya. Udah ada bersama kita Bang Muhammad Syarif, tepuk tangan yang paling meriah buat Bang Muhammad Syarif. Dan selanjutnya yang saya sebut bocil tadi ya, mudah-mudahan nggak kosong. Ya, dia ini adalah apa ya, pegiat literasi, penulis buku juga, kemudian juga banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan dan juga ketua Badan Eksekutif Mahasiswa untuk wilayah Kalimantan ya. Dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama gitu. Oke. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Siva Hajati. Mbak atau Dek atau Cil. Oke. Nah, oh bapaknya teman bapak. Oke. Ternyata emang dunia sesempit itu Pak ya. Oke. Nah teman-teman, saya sebenarnya udah naruh pertanyaan di Instagram ya. Nanti mungkin akan dibantu sama teman-teman. Tapi sebelum ke sana, saya mau ini dulu, mau kasih apa namanya pertanyaan awal dulu lah gitu, untuk memantik obrolan kita dengan Pak Hadi Mulyadi. Pak, kalau misalnya ditanya sepanjang apa namanya sejarah Kalimantan Timur, apa sih Pak yang paling nyangkut di ingatan gitu Pak? Mungkin di masa kecil atau masa remaja tentang Kalimantan Timur. Misalnya kan saya ini kalau ditanya sama misalnya kita lagi di luar daerah gitu Pak, ditanya di Kaltim itu ada apa sih gitu Pak? Di Kaltim zaman Bahari itu ada apa sih gitu Pak? Terlalu banyak untuk disebutkan. Karena saya lahir sama Linda, TK, SD, SMP, SMA sama Linda. Bapak ibu saya lahir di negara. Kakek saya orang Wilayah. Kakek saya pernah tugas di Korea Barat. Jadi kalau saya baca di sini kan APT Palanoto itu 1956 ya. Tapi waktu daerah istimewa kita itu tahun 53 sampai 56 tahun 60. Tapi 53 itu sudah. Karena kakek saya itu di SK kan sebagai, kalau sekarang itu sama dengan kepala dinas. Di SK kan tanggal 28 Maret 1954. Saya APT Palanoto ya. Oke. Itu benar pertama. Siapa kabinetnya mau tahu? Kakek saya. Oke. Sama. Kemudian Awang Ishak, bapaknya Awang Faruk. Kemudian Awang Abbas, bapaknya rektor di Jajaran dulu, Bandarani Abbas, Awang Abbas. Kemudian Cek Zakaria, mertuanya Awang Faruk. Kemudian Awang Rifadin, pamannya Bedi. Oh, jadi ada 37 kepala dinas, tapi kakek saya paling jauh. Oh, di Melak. Oh, oke. Tahun 54. 1954. Karena tinggal jauh sana, belum ada HP, belum ada WA, belum ada TV, belum televisi, belum ada. Kita lagi di sana. Oh bisa gitu Pak ya? Iya, itu Mas. Jadi nenek sambung saya, nenek saya ketiga Di Kutai Barat. di Kutai Barat, Dayak, Tunjuk. Oh oke. Itu tantenya Pak Ngayu. Oke. Wih. Jadi tantenya Pak Ngayu itu nenek tiri saya. Oh gitu. Siap. Sekolah darat. Saya ada. Nah itu tahun 54. Tahun 54. Nah dulu setiap pejabat itu ada gelarnya. Oke, dari keraton atau dari SK itu pakai gelar. Oh, SK pakai gelar. HP saya rusak berapa kali. Tapi saya dapat itu di Pustaka Kertanegara. Oke. Misalnya apa tuh Pak gelarnya Pak? Jadi kalau kakek saya Salman gitu, gelarnya Demang Wirapati. Demang Wirapati. Iya. Jadi kalau Pak saya lupa. Semua ada gelarnya. Oh, oke. Kepala dinas itu ada gelar. Itu yang ngasih gelar siapa tuh Pak? Di SK kan oleh gubernur pertama. Di SK kan oleh gubernur. Wih, oke. Gelar dikasih SK gubernur. Ya, SK gubernur dengan gelar. Oh, oke. Bisa tuh Pak dimulai dilanjutin lagi ya. Dilanjutin lagi. Bisa kali Pak saya dapat gelar Pak. Iya. Nah, artinya kalau seorang
Kutai. Harus orang Kutai. Oh, oke. Itu istilah orang Kutai. Oke, siap. Boleh lah kita pertimbangkan, Pak. Ya, artinya kalau secara apa tadi Bapak ceritakan apa namanya yang Bapak ingat itu tadi dari tahun 1954, kemudian ada keterkaitan dengan nama-nama tokoh yang ada di Kalimantan Timur gitu. Kalau ingatan masa kecil ya Pak, ingatan masa kecil. yang paling ingat ya Pak, mungkin mandian di Karangpokos gitu Pak. Jauh-jauh tempat ini. Oke, boleh. Ini tempat rumah ini Pak Asli Amin. Istri beliau namanya Acelino. Nawar Acelino nama istri dari Pak Asli Amin. Nama istri dari Pak Asli Amin itu terakhir dari asisten di Pemprov. Wow. Asli Amin ini cateringan dari dulu. Oh, siap. Tim cateringan itu ibu saya. Ibu Wow. saya juga punya cateringan. Zaman dulu cateringan masih pakai kayu. Oke. Nah, kalau ada apa namanya, ada tamu, ada acara di kantor gubernur, yang paling banyak dapat pesanan ya Di sini. Acelino ini. Oh, Kalau lagi masak kan oke. di sini. Iya, Jadi iya. saya dari masakan di Jalan Kerja. Kan di sini. Dari pagi ibu saya masak. Ada beberapa orang, salah satunya ibu saya. Wah. Jadi kalau kamu nanti ketemu ADB, dia tanya aja beliau, ibu saya menunya warung Banjarsari itu belajar dari ibu saya. Wah. Tuh, menu Banjarsari Pak ya. Kayaknya menunya Banjarsari itu mirip dengan masakan ibu saya, mirip juga Mirip dengan masakan yang di sini. Jadi kalau masakan Kutai yang paling pas itu ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Siap. Banjarsari sama Acelino. Yang paling enak gitu Pak ya. Pas, enak. Oh, pas. Murah meriah. Murah meriah. Yang paling penting itu Murah Pak. meriah campur racun. Oke. Nah, itu kan memang biasanya makanan itu menyimpan memori gitu Pak ya. Makanan menyimpan memori. Kalau ngomongin soal makanan Pak, apa menu yang Bapak ingat dari dulu sampai sekarang yang masih sama gitu Pak? Banyak lagi ceritanya. Apa tuh Pak? Wah, karena kita Kaltim dan Kalsel itu satu kultur ya, Betul. satu budaya, maka makanan Kaltim, makanan Kalsel itu identik. Oke. Soto Banjar, kecil itu jengkol. Jengkol. Ya, jengkolnya kalau di Jawa kan di semur, Betul. Tapi kalau di sini kan dimasak. Itu jengkolina itu. Betul. Dikasih santan gitu Pak ya. Itu makanan kita sejak kecil. Oh, oke. Kemudian dulu kalau kita sekolah dan bihun, taruh di atas kerupuk. Siap. Masih ada sampai di luar bihun. Betul. Itu dari dulu saya masih dari. Oke. Kira-kira itu lah. Berarti yang diingat jengkol sama mihun tadi Pak ya. Masuk sini amparan tatak ya. Amparan tata. Iya. Jadi makanan khas Banjar gitu Pak. Dulu di Pasar Segiri itu. Siap. Itu namanya Simpang 4. Simpang 4. Simpang 4. Itu Pasar Segiri. Pasar pagi. Oh, pasar pagi. Jadi apa namanya nih? Mall Nusra. Mall Mesra, Itu betul. kan ada penempatan. Itu penempatan namanya Simpang 4. Oke. Itu ada sungai, bukan ada jembatannya. Oh, sekarang hilang berarti Pak ya. Jangan lihat jembatannya. Oh. Padatnya pun hilang. Sungainya hilang Pak. Saya Iya, di iya. sana. Jadi kalau di depannya Mall Nusra itu ada sungai, dari Sungai Mahakam terus sampai Simpang Raja. Wow. Oh, di kantor saya itu Pak. Ada ini jalan di Penanggoro. Iya. Sungai juga. Iya. Ketemu Sungai Karangungus. Oh, Itu kalau kapal itu masih bisa lewat. Saya dulu masih berenang menyeberangi parit di depan. lebar Pak atau besar sungai lah gitu Pak ya. Sungai kecil. Sungai. Oke. Masih pakai Wow. Itu tahun berapa tuh Pak kira-kira tuh Pak? masih SD. SD berarti Kalau saya itu lama. Saya SD masuk SD tahun 75. tahun 70-an berarti ya, dekade 70-an. Artinya dari TK saya di TK Dharma Bahagia. Setahu saya itu TK pertama di Kalimantan Timur. di Kalimantan Timur. Wow. Masih ada Pak ya TK-nya sampai hari ini Pak? Masih. Masih ada. Oh, udah dibongkar seperti itu. Apa ya dibongkar Pak? Itu bersejarah itu. Iya. Salah satu pendirinya itu istrinya Pak Ronald Olang. Oh Pak Lola. Ibunya Iwan Olang itu salah satu pendiri TK Dharma. TK Dharma Pak. Oh, oke, siap. Dulu nggak benar kan masuk TK dulu ya. Oke. Orang yang Siap. karena saya dulu dekat rumah masuk itu masuk TK. Ibu saya. Oh, oke, siap. Tadi yang diingat tadi makanan, kemudian ada sungai yang hilang Pak ya. Sungai yang
Sungai yang hilang, kemudian sungainya pun hilang. sungainya juga hilang. Lalu ada juga apa namanya TK masa kecil bapak. Di Simpang 4 itu, kalau setiap Ramadan itu ada yang jual kencang, jual kelapa, jual es dan makanan-makanan buka puasa. Siap. Tumbuhnya di perempatan. Di perempatan itu pak. Saya jualan cicau dulu. Oh bapak jualan dulu pak? Ya. Wah, bapak jualan cicau pak? Ya laku-laku. Oke. Nah, kan kalau misalnya apa namanya ingatan masa kecil tuh biasanya nyangkut pak gitu. Suka kalau misalnya kita datang ke suatu tempat yang tempatnya mirip atau masakan makanannya mirip, itu bisa teringat. Kecil, besar pun nyangkut. Masih nyangkut pak? Ya? Kalau kamu utang sama saya. Iya lagi. Iya. Nah, apa sih pak? Bapak punya ini nggak pak? Kan kalau kita nih ada dua penulis nih pak di sini pak, ada dua penulis. Luar biasa. Menulis sejarah itu luar biasa pahalanya, luar biasa karyanya. Tepuk tangan buat berdua. Tepuk tangan, dapat pahala loh. Boleh bagi pak pahalanya? Iya, luar biasa karena ini jadi bahan buat karena sejarah itu akan memberikan inspirasi, memberikan catatan, memberikan pengetahuan bagaimana kita ke depan. Oke. Jadi kalau kita hidup tidak mengenal sejarah, maka kita tidak akan bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bagaimana ke depan. Oke. Sejarah itu penting. Nah, siap. Nah, kan kalau misalnya tadi Bapak cerita soal ada sungai yang hilang misalnya gitu Bang. Nah, aku mau ke Bang Sarif sih. Yang kayak gitu-gitu tuh Bang, bisa nggak sih Bang kemudian direkonstruksi gitu Bang? Dari cerita-cerita misalnya begitu kan. Kalau misalnya semacam apa namanya harus ada temuan fisik gitu kan, bicaranya udah lagi bukan sejarah yang sifatnya tertulis gitu. Nah, kalau dari cerita-cerita ya anggaplah ada mungkin ada 3 atau 4 Pak Hadi dan teman-temannya gitu. Cukupkah itu kemudian dijadikan dasar untuk menulis kemudian oh nih dulu pernah ada sungai di sini dan dari tahun 70-an sampai dengan hari ini hilang sungainya gitu kan. Barangkali itu bisa jadi pelajaran buat pemerintah kota misalnya oh ini harusnya ada sungai di sini. Harusnya bisa jadi semacam apa namanya dasar untuk bikin kebijakan untuk drainase yang lebih baik misalnya kan. Di depan apa jalan Basuki Rahmat itu kan masih sering banjir Pak. Kebetulan kantor saya di situ Pak. Kalau ada hujan deras banjir Pak, walaupun nggak lama gitu. Nah, gimana tuh Bang Salim? Ya jadi gini Bang Cak Rusdi atau Gus Rusdi tentang Sungai Mahakam dan anak-anak cabangnya atau ranting-rantingnya. Saya pernah menulis buku judulnya Sungai Mahakam dalam Arus Sejarah dan Budaya Kota Samarinda. Ini orderan dari Pemkot Samarinda tentang kebudayaan di Sungai Mahakam gitu kan. Nah di situ sebelum itu saya pernah menulis juga buku yang judulnya Sungai Mahakam 2016. Di situ waktu itu saya mendata ada sekian, ada tepatnya ada 34 sungai, anak sungai di Samarinda ini, dan sebagian besar itu sudah hilang. Lebih jauh lagi kalau kita runtuh ke belakang, Samarinda ini kan dulunya kota yang direncanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1896 itu ada semacam SK dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda merencanakan kota Samarinda ini dari sisi kota itu sudah direncanakan seperti halnya kota-kota kolonial di Nusantara, misalnya di Surabaya. Itu kan makanya kalau dari peta lama itu kelihatan ada bentuk kotak-kotak gitu kan. Nah itu dibangun kanal-kanal untuk mengatasi potensi banjir karena kota Samarinda ini dulunya permukaan daratan dengan sungai itu sama rendahnya itu katanya Bapak wartawan Kaltim Umar Dahlan, dari asal usul kata sama rendahnya itu menjadi nama kota Samarinda. Jadi anak-anak sungai di Samarinda memang banyak, tapi sayangnya memang sekarang ini sudah banyak yang hilang. Dulu tahun 1930-an atau ada ungkapan dari sepuh atau tokoh Kaltim, misalnya Abdul Misasan, beliau dalam buku memoarnya menyatakan bahwa Samarinda itu dikenal dengan istilah The Klein Amsterdam atau Amsterdam ini, atau ya, miniatur dari kota Amsterdam. Dari topografi lahannya rendah, tapi dia bisa mengatasi peluang atau potensi atau gangguan tenggelam gitu kan. Karena kanal-kanal itu dibangun, misalnya ada istilah Kampung Pinang, itu dari Sungai Pinang. Sekarang kan kita nggak tahu gimana Sungai Pinang. Tapi dari beberapa kisah orang tua zaman dulu, misalnya ada ASN yang hidup pada tahun 70-80-an, itu di Lambung Mangkurat itu.
Lambung Mangkurat, sepanjang Lambung Mangkurat itulah Sungai Pinang. Dulu itu masih sungai lebar. Saya masih sempat mengalami Lambung Mangkurat itu drainase terbuka. Itu masih kelihatan fisik bahwa itu di seluruh sungai. Orang anak-anak main di perahu-perahuan di situ, penduduk yang mau ke pasar Segiri atau pasar pagi melalui Sungai Pinang di Lambung Mangkurat. Sama halnya Jalan Hidayatullah. Jalan Hidayat, betul kata Pak Hadi tadi, itu tembusan sampai tembus ke depan Mesra Indah. Itu masih di jukung atau perahu kecil, masih sampan, masih masuk ke situ. Jadi intinya bahwa memang sejarah itu mengajarkan kita bahwa kalau kita tidak mengikuti alur yang dijalankan oleh para perencana tempo dulu, itu akibatnya bisa berubah begitu. Dan sayangnya memang pada zaman Orde Baru kan belum ada seketat perencanaan pembangunan yang sedemikian ada aturannya gitu kan. Misalnya membangun di atas bantaran sungai itu belum ada ketentuannya atau belum ada tindakannya lah. Maka sempat mengalami ke Sungai Karangmus mengalami kekumuhan sampai akhirnya banyak permukiman yang akhirnya susah ketika ingin melakukan relokasi. Kecuali di bantaran Sungai Makam periode 80-an kan berhasil tuh relokasi ke ada Sepida 1, ada ke Pasar Segiri, ada ke Bengkuring dan sebagainya. Jadi itu pentingnya memang mempelajari sejarah bahwa ketika meninggalkan hal-hal yang direncanakan pada tempo dulu yang bagus itu akan berakibat yang kurang baik lah. Tapi memang Bang harus audiens kan taunya ini Korkal Siniarnya menghadirkan narsum Pak Isran Nur ini kenapa ini? Jadi tegas. Iya. Awalnya teman-teman ini buat Bobonikam yang nonton ya di rumah ya. Awalnya kita ingin menghadirkan Pak Isran Nur, tapi sama aja lah, satu paket ini, satu paket. Kebetulan beliau lagi berhalangan, jadi Pak Hadi bersedia menggantikan. Terima kasih buat Pak Hadi dong. Nah, yang disampaikan Bang Sarip tadi soal sungai tadi ya, artinya bahwa ada beberapa sungai juga yang hilang gitu ya, nggak cuma di Samarinda ya, di daerah lain juga ada. Nah, yang aku tanyakan, yang aku pengen tahu adalah bisa nggak sih kita itu sekarang merekonstruksi paling tidak untuk memori publik gitu Bang, bahwa dulu pernah ada sesuatu di sini, Tadi Pak Hadi sempat nyinggung sedikit soal SMP 1, soal SMA 1 gitu ya, kita nggak tahu juga kenapa dibongkar gitu ya, apa sih dibongkar gitu. Nah itu kan sebuah bangunan yang punya memori publik gitu Bang, banyak orang yang mengingat bangunan itu, mungkin Pak Hadi juga ya, kalau nggak salah tokoh-tokoh Kaltim tuh banyak lah yang dulunya adalah alumnus dari SMA 1 dan SMP 1. Nah, sampai hari ini setahuku tuh belum ada satupun yang menulis tentang itu Bang. Nggak tahu kalau ada di Historipedia ya. Ada nggak Bang di Historipedia Kalimantan Timur? Di sini ada. Ada Bang ya? Ada Bang. Walaupun bekas. Nah, teman-teman yang mau beli buku Historipedia, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ini. Ada ya? Ada Semansa. Halaman berapa itu Bang? 88. Nah, apa tuh yang diceritakan di dalam situ Bang? Boleh dikasih review dikit nggak Bang? Sebelum adanya peraturan tentang zona PPDB pakai zona itu kan dulu dua sekolah ini SMP 1 dan SMA 1 ini termasuk sekolah favorit lah. Karena penerimaan siswanya kan berbasis NEM dulu, berbasis tanah satu nilai ujian akhir gitu kan. Berarti memang dipilih itu yang secara akademik punya nilai-nilai yang tinggi. SMP 1 dan SMA 1. Kenapa masuk di sini selain karena secara subjektif ini juga sekolah saya dulunya. Betul. Iya. Ada ya di sini ya. Ada tuh teman-teman. Yang mungkin belum bertanya-tanya. Dulu ada loh sebuah sekolah keren di tengah kota gitu ya, yang punya alumnus bagus, orang keren-keren, namanya SMA 1 dan SMP 1 dan SMA 1 Samarinda, yang sekarang lokasinya berpindah ke Jalan Kandri Uning. Nah, itu dia. Anak Hasim. Oh iya, yang masuk sana namanya Anak Hasim. Ya maaf, saya bukan orang Samarinda. Orang Matulaman ya. Kalau lagi gini nanti orang luar Bang. Karena kan orang Kaltim, aku kerja ya. Nah, setelah Bang Sarip saya mau dengar sedikit kan, kalau misalnya salah satu juga yang yang bisa mengingat sejarah itu salah satunya adalah budaya gitu Pak. Nah, salah budaya, kalau Pak Hadi ini dikenal sebagai salah satu tokoh Kaltim yang senang berpantun gitu Pak. Nah, ada juga Pak Gen Z yang senang berpantun nih Pak.
Nah ini Siva kan di beberapa kali kemunculannya yang aku ikuti itu sering melontarkan pantun-pantun gitu. Nah apa yang menjadi referensi Siva gitu mungkin, atau apa yang membuat kamu pengen juga berpantun gitu? Apakah biar relevan aja atau kayaknya nggak relevan amat ya, soalnya bocah-bocah Gen Z kan nggak berpantun gitu. Saya aja yang milenial udah nggak berpantun gitu. Nah, kamu dapat referensi dari mana? Terus ada nggak muatan sejarah yang coba kamu masukkan ke dalam situ? Oh, kalau Siva sih memang untuk pantun itu dari orang tua ya. Oke. Kadang kayak berlucuan namanya di rumah tuh kita pakai pantun gitu. Belucuan. Kalau kita jadi belucuan Pak ya. Gayaan ya. Gayanya pakai pantun gitu kan dari rumah memang. Kemudian dari situ Siva semasa di kuliah juga awal masuk baru itu ikut di format Kaltim. Format Kaltim apa? Jadi di format Kaltim itu Kroninya apa? fokusnya tuh sandiwara memanda. Sandiwara memanda. Yang bisa tampil di TVRI. Oke. Jadi dari situ sering sharing sih dengan teman-teman format Kaltim yang sepuh-sepuh terkait pantun dari khas Kalimantan Timur, khususnya bahasa Banjar. Oke. Dari situ kenapa sih kita nggak melestarikan budaya ini gitu. Jadi dari situ tertarik sendiri gitu bahwa ada caption di Instagram menggunakan pantun gitu. Apa bedanya pantun ATV? Pantun ATV kan masak air gitu. Masak air. Nah, itu pantun ATV itu. Pantun industri. Apa bedanya pantun begitu sama pantun yang khas Kalimantan Timur? Dari bahasa sih. Dari bahasa. Dari bahasa. Kadang kan kalau dari bahasa itu diawali, kalau misalnya orang tuh kadang kebanyakan yang buah nangka, buah apa gitu. Buah-buahan gitu ya. Buah-buahan kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau pakai bahasa sendiri, kalau memang khas kita itu memang pakai bahasa dari bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ada ini nggak? Ada Siva ngumpulin itu referensinya dari mana gitu? Misalnya apakah harus ada bukunya? Misalnya kitab sakti pantun. Enggak Bisa ada. dipahami gitu. Kalau untuk buku nggak ada sih. Karena sering berinteraksi dengan yang sering Oke. berpantun, Jadi bankingnya langsung di kepala aja. Oh, siap. Boleh nggak satu pantun? Boleh dong. Boleh dong. Kita pantun nih satu pantun. Pantun apa nih yang cocok? Pantun apa yang cocok nih? Oh. Sambil mikir kita kayak Pak Adi. Oke, Pak Adi kan juga sering berpantun Pak Adi. Kemarin itu waktu pertemuan salah satu episode Korkal Siniar itu kita pernah ngobrol sama Pak Isran soal pantun ya Mas Fajar ya. Kita pernah ngobrol soal pantun. Saya nanya Pak Isran kan orang Kutai. Kenapa gue pantunnya bahasa Banjar gitu? Katanya itu aja yang di kepalaku. Nah kalau Pak Adi gimana Pak Adi? Kalau Pak Adi berpantun biasanya gimana Pak? Sebenarnya nggak banyak. Oke. Ini kan hanya untuk mencairkan suasana. Belum. Dan itu budaya Melayu sebenarnya. Jadi kalau Melayu berarti seluruh Sumatera. Oke. Kalau di Kalimantan berarti Banjar dan Kutai, termasuk di Kalimantan Barat. Kalau Melayu, Jawa dan Kalimantan itu memang Budaya pantun. Dulu kalau kita melamar gitu, Oh, kayak pamong gantung gitu kan? Iya. Oh, oke. Nah itu juga berkembang di Betawi ya. Ah, betul. Mereka mau melamar pasti ada kan. Pamong Kan gantung. juga dulu begitu. Oh, oke. Kalau melamar itu berpantun, tapi itu kan tidak banyak lagi yang Tidak banyak. melakukan itu. Saya kemarin ketika pertama kali menjabat, saya dalam hati saya ingin membudayakan. Mempopulerkan ya. Oh. Makanya kemudian di setiap sambutan saya Selalu ada pantun. dan akhirnya pada pada ikut. Saya penasaran tuh Pak, Bapak nulis sendiri atau Fatih disuruh nulis di jangan? Gimana tuh Pak? Buat sendiri. Buat sendiri Pak. Oke. Kan kalau saya nih Pak, saya kadang-kadang nih kalau bos saya mau sambutan gitu Pak, saya suka disuruh nulis pantun nih Pak. Terus bikinkan pantun. Itu saya bisa semalaman tuh mikirnya setengah mati nih belum bikin pantun apa ini, apalagi menyesuaikan sama acara. Kalau Bapak gimana Pak? Pengantinan kan harus suka keseimbangan. Makanya kalau yang menjadi MC pasti bosan dengan Udah kenal Pak ya? namanya aja dulu lah. Iya. Misalkan kalau pengantin, kamu namanya siapa? Saya harus Pak. Oke. Istrinya namanya Nita. Kalau terus Nita. Kamu nikah misalkan? Oke. Juga saya mau pakai I atau pakai A, ujungnya terakhir.
Di tanam tomat minta kan? Iya. Tanam tomat di tepi telaga. Oke. Tomat dijual di pasar segiri. Cakep. Selamat kepada Rusdi dan Nita. Oke. Telah menjadi pasangan suami. Oke. Untungnya nama orang Indonesia itu pasti huruf Hurufnya iya dong. Kalau namanya di belakang bukan iya. Iya. Oke. Jadi kalau Pak Sipa, misalnya ya Sipa misalnya. Menikah. Ahmad, Contoh aja contoh. Contoh. Ahmad sama Sipa. Ahmad, iya betul. Sama eta amat. Tanam tomat di tepi muara. Oke. Tomat dijual di pasar pagi. Cakep. Selamat kepada Ahmad dan Sipa. Gitu. Oh gitu. Ya, artinya patternnya udah kesimpan gitu Pak ya. Oh, Tapi kan yang populer kemarin sampai 1 juta view yang bahasa Banjar. Iya. Burung pipit lainlah punai. Burung punai di atas kumpai. Bila ada duit bini beranai. Bila ada duit bini bermamai. Nah, itu di cerita itu. Luar biasa. Nah Pak, yang saya penasaran tuh gini Pak, apa Bapak sendiri kan juga punya darah Kutai, orang punya darah Kutai. Apa ini tanpa bermaksud apa-apa ya teman-teman ya, tanpa bermaksud apa-apa. Ini murni pertanyaan aja. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang notabene-nya berbudaya Banjar itu kan beda gitu Pak sama budaya Kalimantan Timur yang mungkin Kutai dan Dayak gitu, secara geografis gitu Pak. Bapak sendiri nggak ada kekhawatiran Bapak nanti ini orang Kaltim ini berbahasa Banjar semua ini gimana Pak? Kalau Banjar Kutai sebenarnya mirip. Banjar Kutai mirip. Sama-sama Melayu. Oke. Dan migrasi Banjar ke Kutai itu dari Sudah dari beberapa ratus tahun yang lalu. Oke. Bahkan itu lebih dahulu daripada Bugis. Cuma karena orang Bugis ini asal ada air ada orang Bugis. Bagus juga. Ada danau, ada sungai. Ada orang Bugis. Tapi kalau pesisir, Oke. apa namanya ini? Dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur sampai Kalimantan Selatan itu semua Bugis. Oke. Tapi kalau di sungai banyak Orang Banjar. Jadi kami kalau saya tidak pernah merasa khawatir karena Banjar kita itu ya sudah satu. Sudah satu. Saya kalau ditelusuri sampai orang tua, Banjar juga. saya misalkan ya, Iya. Hadi Mulyadi bin Masud Jafar, bin Jafar Seman, bin Haji Seman. Haji Seman ini Banjar, tapi istrinya Dayak. Jadi saya Ada dari awang. Oh, Kalau Dayak kan berarti kakeknya bapak saya itu awang. awal. Karena saya dengan awang baru 13 kali. Dari pihak bapak. Dari pihak ibu, tadi yang kakek saya Salman itu orang Bakumpai, lahir di Longiran. Siap. Tapi istrinya Encek. Oh, Jadi saya dengan jadi istrinya Pak Wang Faruk masih sepupu 3 kali. Kalau kamu lihat raja ini kan Haji siapa sekarang Sultan Arifin ya. Sultan Arifin. Bapaknya kan Sultan Salahuddin II. Siap. Bapaknya lagi Aim Parkesit. Oke. Aim Parkesit itu punya istri namanya Encek Hamisa. Encek Hamisa itu sepupu sekali sama nenek saya. Wah. Saya itu Encek Salbia. Sepupu sekali. Oke. Dan itu dari Jarum Mama. Oh, siap. Dari situ sebenarnya kita bisa simpulkan kalau bicara budaya kita harus menerima bahwa budaya itu terjadi Akulturisasi. Tidak bisa kita Nggak bisa di kota-kota lain sih Pak ya. Oke, Banjar Kutai tidak bisa. Kutai Dayak lebih dekat lagi karena orang Dayak juga banyak menikah dengan orang Kutai. Ini ada yang jualan sih. Lagi syuting Pak, lagi syuting. Kalau enak kita panggil. Oh, ini kita lihat. Lewat. Dia udah lewat Pak. Mau. Ronde. Jauh. Oke. Nah, gitu dia. Tapi aku mau menyimpulkan sesuatu Pak. Jadi Bapak tadi ceritakan bahwa Pak Hadi ini ternyata punya kedekatan secara kekerabatan gitu Pak ya dengan Pak Wang Faruk, dengan kesultanan gitu dan seterusnya. Ini ada satu kesimpulan yang aku ambil ya, bisa aku ambil bahwa jadi kalau Bu Buan mau jadi gubernur atau wakil gubernur minimal punya asal yang bagus dulu. Gubernur aja. Saya sebenarnya tidak tahu juga. Siap. Saya akan di rumah bahasa Kutai. Oke. Terus saya panggil abah. Jarang orang kita panggil abah. Ya. Terus tante saya itu kan ada yang dipanggil acin. Oke. Dari mana Banjar? Dari mana Banjarnya? Setelah saya besar saya bilang, oh ternyata Dari ujungnya ada kakeknya bapak saya Banjar. Oh gitu. Langsung juga kalau saya ketemu dengan orang-orang dari orang-orang Bakumpai. Orang Bakumpai itu Pak Jaang, Oke. Pak Adib itu bapaknya Awang tapi ibunya Bakumpai. Oh siap. Itu saya keluarga juga. Itu keluarga model Longiran itu Bakumpai.
kemudian dibunuh lagi. Dia tersebar di 3 provinsi. 3 provinsi, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu pusatnya di Nongera. Siap. Kalau di Kalimantan Selatan pusatnya di Marabahan. Kalimantan Tengah di Puruk Cahu. Oh, Kalimantan Tengah Pak ya? Oh, itu keluar provinsi Indonesia. ZA Mengelan. Itu di Kalimantan. Provinsi Indonesia. Oh, siap. Keluarga Perkumpulan keluarga Pak Kumpang. orang Sampah itu kan dulu aslinya nih. Ya, oh, Kepala Dinas Pendidikan. Keluarga provinsi Kalimantan Timur. dulu yang Kalimantan Sulaiman Habib. Oh, oke. Siap. Itu sejarah apa namanya orang Batak. Tapi ini perlu mungkin itu menambahkan boleh nggak? Nanti ditulis di rumah. Iya, boleh ditulis Pak. Ada ide. Jadi kalau dari yang paling Dayak itu ratusan, Iya. ribuan mungkin betul anak-anak suku ini. Tapi ada suku besar, tengah itu termasuk suku besar. Ada 8 suku besar Dayak di Kalimantan, Kalimantan Timur saja. Iya. Satunya itu Bekupai. Satu dari 7 itu Dayak yang mohon maaf ya rata-rata non muslim. Oke. Yang Bekupai ini Dayak muslim. Dayak Muslim. Dayak. Tapi masih bagian dari suku Dayak. Saya bahasa Dayak. Oke, itu dia. Aku mau balik ke sini, paling penantunya udah jadi. Apa ya? Iya lagi. Gimana? Ada lagi bersih lain. Ada, siapa Pak? Karena ada yang pakai baju Siap cakep nih ya. Oke, siap. banyak kucing beranak kucing. Cakep. Setelah makan piringnya terbang. Siapa? Berdiri pusing tidur pusing. Cakep. Dan adik berbaju terbang. Kayaknya ada kaitan tertentu ya sama orang abang ya? Gigi jurang. Kalau dia baju kuning tergantung. Siap. Sesuai dengan warna. Tapi kalau kuning kayaknya udah Pak ya? Kalau kuning nggak Pak ya? Kalau sensitif dia. Iya. Nah teman-teman, buat sobat-sobat yang lagi nonton di rumah, kita ini punya audiens sih. Biasanya kita syuting di studio nggak ada audiens. Kalau ini kita ada audiens. Saya mau mention yang saya bisa lihat dan saya bisa ingat. Sambil ini mau say thanks juga karena jarang-jarang workout senior ada penonton ya. Maksudnya ada penonton langsung gitu ya. Terakhir kita workout senior on stage itu di tahun 2022 atau 2021 saya lupa, itu audiensnya ada tapi juga nggak banyak, dan ini audiensnya dibatasi sekitar 20 orang ya Bang Sarif ya. Ini kerjasama antara Workout Senior dan juga Warung Acil Inun dan juga Bang Muhammad Sarif. Nah, saya mau mention sedikit yang saya ingat, yang saya kenal ya, yang nggak saya kenal mohon maaf. Yang ini di sini udah hadir ada pemimpin redaksi Kaltim Kece, Bang Felanan Mustari, terima kasih Bang. Ada juga dari Tribun Kaltim ya. Ini walaupun orang sini orang Kaltim kita sebut bro, amat kita bebas. Ya, dari Tribun Kaltim Bang Fairuz, terima kasih Bang Fairuz. Ada juga dari apa ini? Kompas TV ya ini ya, Kompas TV Bang Ardi, terima kasih Bang Ardi. Dan juga ada dari Klausa.co. Nah, dan tidak cuma dari kalangan media, dari pejabat-pejabat juga ada nih. Ada pejabat juga hadirnya. Kepala Prodi Sejarah, Bang coba. Terima kasih sudah datang. Dan juga ada dari Pegiat Literasi, Pak siapa? Namanya Bang Pak Ahmad. Terima kasih Bapak. Dan juga teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih. Saya bantu sebut yang belum disebut ya. Oh ya, siapa? Pegiat literasi itu Mbak Uti. Ada Mbak Uti, ya. betul. Kemudian ada ya dari swasta Pak Muhammad Alvin Nur. Oke. Kemudian ada pegiat seni juga Putri Tari Indonesia tuh Mbak Briza Medina Sakira. Putri Indonesia Kalimantan Timur Bang ya? Putri Tari Indonesia. Oh, Putri Tari. Nah, itu. Oke. Boleh nari Pak dikit. Iya. Ada juga tuh yang mulia Muhammad Al-Fatih. Yang mulia Muhammad Al-Fatih. Yang jurnalis Kaltim Kece. Juga itu ada nobarnya itu dari UPT Bahasa Unmul. Dari UPT Bahasa Unmul. Masuk juga loh. Yang paling muda nih kayaknya nih 18 tahun baru masuk Unmul FIB. Oke. Namanya Gibraltar. Susah ya namanya ya. Putra dari Pak Suparmin Diskominfo Kota Samarinda. Oke, itu dia ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Nah, aku mau lanjut nanya ke Bang Sarif deh soal tadi Pak Adi menyebut bahwa pantun itu juga ternyata bisa digunakan satu sebagai
metode untuk mencairkan suasana, kemudian juga untuk memberikan edukasi dan nasihat gitu Pak dia. Nah yang paling penting tadi bisa menjadi semacam alat alat diplomasi bahasa dan sejarah gitu. Nah Bang Salim ini kan dalam beberapa kali diskusi Bang, ini fun fact tentang Bang Muhammad Salim ya. Kita pernah take satu episode teman-teman di Kornel Siniar dan tidak tayang, masuk jurang. kita pernah take satu episode sama Bang Muhammad Salim dan tidak tayang teman-teman. Nah jadi ini semacam balas dendam ya. Waktu itu tak tayang karena alasan teknis ya, teknis banget lah pokoknya alasannya. Waduh. Nah, Bang, menurut Bang Salim gimana? Apakah beneran bisa dilakukan? Apakah mungkin nanti next bisa dipetakan tuh kayak misalnya kan kalau pantun Sumatera Melayu itu kita misalnya kenal ada Indra Jegel ya, petir bukan sembarang petir. Nah itu pantunnya Indra Jegel tuh ya. Nah kalau pantun tadi Banjar tadi kan banyak menggunakan diksi-diksi bahasa Banjar. Yang lagi viral ya pantunnya Pak Hadi tadi tuh yang sampai 1 juta views Pak ya. Dan juga pantunnya Pak Isran tuh yang paham lah Iram. Agak ngagetin itu ya. Nah kalau menurut Bang Salim gimana? Apakah pantun itu bisa nggak dijadikan instrumen untuk menelusuri misalnya asal muasal diksi atau misalnya mengabadikan sebuah peristiwa gitu? Ya bahasanya kok jadi pantun ya? Bentar. Jadi gini, kalau ditanya tadi tentang buku semacam kitab sakti pantun, ini saya ada nemu buku yang judulnya Suluh Sejarah Kalimantan. Suluh Sejarah Kalimantan ditulis oleh Kiai Amir Hasan Kiai Bondan. Beliau itu hidup di abad 19 akhir sampai ke pertengahan 1950-an begitu. Terbit buku tahun 1953. Suluh Sejarah Kalimantan. Di dalamnya itu banyak memuat tentang kultur, tentang sejarah Kalimantan, termasuk beliau pernah mewawancarai langsung Pangeran Hidayatullah ketika dibuang di Cirebon kan, Pangeran Hidayatullah. Nah, di antara isi bukunya itu adalah rangkuman atau kompilasi pantun-pantun berbahasa Banjar. Di situ kita bisa melihat banyak diksi-diksi mungkin disebut arkais atau kata-kata yang sekarang tidak digunakan lagi. Kemudian juga di situ mengandung edukasi, nasihat, kemudian juga bagaimana tata kelakuan atau adat istiadat pada tempo dulu yang pada zaman sekarang mungkin nggak ada berlaku lagi begitu. Jadi selain kepintaran beliau dalam menulis juga bermanfaat, selain itu juga dari hasil tulisannya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita gitu. Tapi saya tertarik dengan pembahasan Pak Hadi Mulyadi tadi bilangnya tentang Bakumpai. Ketika disebut Z.A. Maulani, Bang Rusdi kayaknya nggak ngeh gitu. Z.A. Maulani kepala BIN, Badan Intelijen Negara, mantan Pangdam. Jadi banyak tokoh-tokoh dari Bakumpai menjadi petinggi Republik, misalnya Z.A. Maulani tadi, kemudian pernah Kiai Haji Hasan Basri, Ketua MUI pernah. Pangeran Antasari gitu Mas. Iya, ada darahnya lah. Dan tahu nih Pangeran Antasari ternyata orang Bakumpai. Jadi itu lintas geografis ya, Kalsel, Kalteng sama Kaltim. Kemudian keunikan lainnya adalah sebelum terbentuknya komunitas Banjar secara politik, geopolitiknya Banjar yang melingkupi Kalsel, Kaltim, Kalteng, penyebaran Islam atau penduduk yang pertama kali memeluk Islam justru Bakumpai, ketimbang orang Banjar sendiri. Bukan orang dan saya di Kalsel kan ada partai lokal. Partai Bakumpai itu ada partai lokal. Ya. Partai Bakumpai. Wow. Kalsel. Jadi tapi karena kemudian Banjar yang Hindu menjadi Islam, jadi semuanya itu berkhidmat kepada kerajaan Banjar yang berpusat Banjarmasin, dan Bakumpai itu berkhidmat kepada kerajaan Banjar. Dan keunikannya memang ada semacam polemik apakah Bakumpai ini tetap mengaku Dayak atau bukan, karena kadang-kadang ada yang menolak di kelompok klan Dayak, mereka maunya disebut Bakumpai aja tanpa embel Dayak. Sama halnya kayak Tidung di utara Kalimantan kan sama juga, Dayak Muslim juga Tidung. Jadi ini orang Dayak tidak mengakui sebagai Dayak. Orang Banjar juga tidak mengakui sebagai Dayak. Benar ya Bang Bupati. Asimilasi Dayak Banjar. Oke, baik Bakumpai. Ya unik juga, dan itu seperti 3 provinsi. Tidak banyak suku yang seperti Sampai 3 provinsi. Nah, menyambung juga tentang tadi pertanyaannya agak aneh tuh,
mengkhawatirkan kenapa identitas Banjar dimunculkan di Kaltim, padahal Kaltim Iya, betul. enggak gitu konsepnya, karena kan dulu belum ada dikenal sebelum zaman Republik, sebelum zaman Hindia Belanda kan Kalimantan ini kawasan yang integratif gitu, tunggal. Oke. Bahkan waktu NKRI berdiri itu masih provinsi Kalimantan, ibu kota Banjarmasin. Jadi nggak ada istilah sekat-sekat Kamoro Kaltim, Kamoro Kalsel, enggak. Termasuk Banjar, betul kata Pak Hadi Mulyadi tadi bahwa orang Banjar sudah lama bermukim di Kalimantan Timur, terutama di daerah pesisir, kemudian di pedalaman juga ada. Bahkan yang menakjubkan semboyan Serkelong sebenarnya. Semboyan Kalimantan Timur. Ini itu. fun fact. Rahayu. Itu kan bahasa Banjar. Ruwi Rayu Yang artinya damai sejahtera atau tentang harmonis. Semuanya yang sama persis dengan Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Sama-sama. Duluan mana tuh, Bang? Duluan Tapin, Duluan Kaltim. Ya, karena Kabupaten Tapin baru berdiri tahun 65. Kalau Kaltim kan Jadi logo Kalimantan Timur, tulisan semboyannya Ruhui Rahayu. ya itu bahasa Banjar. Itu berasal dari bahasa Banjar. Bisa diganti nggak bahasa Kutai? Itu kode juga sampai Kaputing. kode pengeluaran Oke. Maju sampai Kaputing kan? gaul Bahasa Banjar juga. Maju sampai Kaputing. Gawi Manuk. Kalau saya ikut di sana. Gawi Manutung. Oh, oke. Wow. Ya, Banjar. tuntas. Gawi Manutungnya kerja tuntas. Kerja tuntas tuh Gawi Manuk. Oh. Sampai jadi nama media kan dulu ada nama koran Iya, iya, iya. Manutung. ya Oh, sebelum ganti jadi kasih bos. Tempos kan Manutung. iya Pak, betul Pak. Kenapa kita ngomong sekali pos Pak? Loh, portal kan Ini mau saya ada yang udah ngalih pos siapa ngalih pos itu? Nggak benar ya teman-temannya. Oke, itu ada dua fun yang diungkapkan oleh Bang Syarif tadi, pertama dan Pak Hadi juga tadi. Yang pertama adalah logo Kalimantan Timur yang ternyata dipasang dengan tagline berbahasa Banjar, dan juga tadi apa? Kodam Purwaman itu juga tagline-nya diambil dari bahasa Banjar. Nah, saya mau ngasih kesempatan buat teman-teman yang hadir di sini untuk nanya. Ini jarang-jarang nih kalau di sini ada ya. Nah, saya mau kasih kesempatan teman-teman untuk nanya ke semua narasumber yang ada di sini. Apalah bebas, kita nggak punya tema ya, bebas saja. Mau nanya apa aja boleh lah gitu ya. Kalau yang mau nanya boleh angkat tangan, nanti kita langsung kasihkan. Gimana? Ada? Ada? Oh, oke. Langsung aja Pak, Bapak. Jadi tadi menarik kan bicaranya. Siapa Bang yang narik? Bicara. Kenalin diri dulu. Namanya siapa nih? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Fakultas Kehutanan Universitas Sulawesi. Oke, siap. Jadi Kehutanan. Gimana Bang? tadi menarik kan ada penjelasan tentang Banjar, Kutai dan Kutai, ya. Itu hampir mirip budayanya. Kebetulan saya juga dari Kutai. Oke. Desa Lamutihan. Desa Lamutihan, saya Lami Lamutihan. Lamutihan. Oh, Lami Telihan. Oke. Saya etnis saya orang Dayak. Dayak. Tunjung. Ada, saya lihat banyak kesamaan antara Dayak Tunjung dengan Kutai, hampir nggak bisa dibedakan tuh. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan tuh apakah dari kedua suku ini pernah jadi satu suku? Oh, tadinya ada suku dua suku yang ini. Sangat susah dibedakan. Oke. Jadi dari Kutai itu ada namanya pesta panen yang namanya Lugal. Untuk Beham. Untuk Beham, oh ya. Kita bilangnya untuk Beham. Oh, Pesta panen. oke. Ada juga belian, kami ada belian juga. Belian juga. Jadi budayanya tuh hampir nggak bisa bedakan dari pakaian adat mereka pembelian tuh sama. Sama. Jadi apakah dulu mereka itu pernah Punya kesamaan gitu ya. Oh, oke. Saya Silakan Pak Hadi, direspon Pak Hadi. mengira-ngira. Oh, oke, siap. Direspon Pak Jadi Hadi. setahu saya, suku Dayak yang secara geografis itu paling dekat dengan Kutai itu Dayak Tunjung. Jadi kan kerajaan Kutai dulu kan ya seluruh sampai Mahulu kan Kutai semua. Betul. Nah, yang sempat jadi kota besar itu Longiram dan Melang. Oh. Di Longiram Melang itu yang paling dekat situ Tunjung sama Bahau, Benua. Nanti kalau sudah Bahau jauh lagi. Nanti kalau Tengah lebih jauh lagi. Makanya kalau dikatakan antara Tunjung dengan Kutai itu banyak kesamaan,
Ya, buktinya kakek saya Kutai nikah sama Dayek Tunjung. Oh, oke. Masuk kalau Tunjung itu Pak Ram Asia, itu kan beda Tunjung. Kalau di Kutai Barat itu yang dominan Tunjung sama Benua. Oke. Kalau Pak Thomas itu Benua, kalau Pak Tunjung. Oke. Kalau DPRD sekarang Pak Ridwan itu Tunjung. Oh, siap. Sama dengan Pak Banjaan, Hmm. ibunya Pak Kumpai, bapaknya itu Benua. Benua. Nah, yang seperti itu memang dekat. Jadi kalau budaya, dan sebenarnya satu kesimpulan, kita tidak bisa mensekat budaya ini karena selalu ada asimilasi di perbatasan-perbatasan. Contoh misalkan kalau di Sulawesi Selatan itu ada 4 suku besar kan, Bugis, Makassar, Toraja, Manda. Oke. Kalau di kabupaten kota yang berbatasan itu nanti muncul bahasa yang Mirip-mirip. Bugis tidak Makassar. Oh, Seperti mertua saya di Bulu Kumba. Sinjai ke atas itu Bugis dan sebelah sininya Makassar. Makassar. Kan kalau Makassar dari apa namanya? Dari Jumandang, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantai itu Makassar. Nah, Bulu Kumba perbatasan, bahasanya jadi khas. Jadi bahasa Bugis tapi logat Makassar. Bahasa Bugis loh. Nanti lagi yang Tator, Bugis Tator yang di daerah mereka. Itu kan Bugis dengan Tator. Muncul bahasa baru sini Patinjo. Bukan Bugis, bukan Tator. Jadi setiap daerah perbatasan itu ada asimilasi budaya. Seperti tadi Dayak dengan Tunjung. Karena Tunjung itu dekat sini maka ada asimilasi budaya. Nah, Banjar dengan Kutai, karena dulu satu kerajaan bahkan satu provinsi ya. Karena jadi Banjar dan Kutai itu identik budayanya. Jadi kan seperti itu. Sama nanti kalau kita di Jawa Tengah dengan Jawa Barat, di Cilacap Di Jawa Cilacap, Timur, Cilacap atau apa namanya ini Banyumas, Indramayu, Kuningan itu Kuningan Cirebon. Oh iya, Cirebon bahasanya aneh Itu kan sekali. perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Itu bahasa baru. Sama. Iya, bahasanya beda. Jawa enggak juga Jawa enggak, Sunda enggak, gitu Pak. Ya, betul. Timur nanti kalau ke ujungnya itu nanti orang Jawa Timur yang berlogat Madura. Oh Mereka iya, Banyuwangi, Jember gitu. Banyuwangi, Jember. Itu pasti budaya. Orang Jember ketawa Pak. Ini yang menarik. Oke. Dan ini kan tetap asimilasi ratusan tahun. Oke. Sehingga kita Menghasilkan budaya baru juga. menghasilkan Gitu. budaya baru. Oh. Itu menurut saya bukan sesuatu yang harus dikata-kata, justru sesuatu kekayaan. Kekayaan. Saya kira seperti itu. Itu ya Bang Rizky ya. Kalau dari Bang Sarif gimana? Apa pertanyaan tadi? Apakah mungkin dulunya mereka satu suku gitu? Ya, kalau Pak Hadi Muledi berjawabnya dari aspek sosiologi atau antropologi mungkin ya. Kalau saya berdasarkan historis. Jadi memang ada kitab beraksara Arab Melayu yang namanya Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, selesai ditulis tahun 1849. Itu kalau kita kenal sekarang populer dengan nama Salasilah Kutai. Tapi yang asli Arab Melayu, bukan yang teks Latin. Kalau teks Latin ada di internet, di download, itu bukan. Yang asli itu yang Arab Melayu. Di situ memang ada satu episode bahwa kan kerajaan Kutai yang didirikan di Kutai Lama, sekarang Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama, itu kan raja pertamanya Aji Batara Agung Dewa Sakti, punya putra kemudian Aji Batara Pandukanira, kemudian ada keturunannya. Nah, keturunannya itulah yang dari perempuan, salah satu putri kerajaan Kutai itu dilamar oleh seorang pangeran dari Tunjung, putra dari Aji Tulur Dijangkat, namanya Puncan Karna, dan terjadilah pernikahan antara putri Kutai dan putra Tunjung, dan tentu saja menghasilkan keturunan-keturunan. Nah, itulah asal usul dari aspek sejarah bagaimana hubungan kekerabatan yang erat antara Kutai dan Tunjung. Demikian, begitu. Jadi itu Bang jawabannya. Ada di buku Bang ya? di buku satunya Histori Kutai. Oh ada. Boleh kan nggak? Ambil dulu bukunya. Boleh. Nah ini sambil Bang Sarif nyari bukunya, aku penasaran sama sih Pak. Kalau ngebahas sejarah begini, selain soal Ranggun tadi, ada bukunya ya? Histori Kutai. Nah, bisa dibeli di nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ya. Histori Kutai. Ya, kalau beda, perlu saya jelaskan. Kalau ini buku yang sifatnya populer, ringan bahasanya, nggak pakai footnote. Tapi kalau ini buku yang sifatnya akademis ya. Akademis, penuh footnote, penuh catatan kaki, akademis lah, karena sudah melalui banyak. Masih tersedia Bang ya stoknya Bang ya? Ada.
Ada, boleh nanti di link yang aku taruh di deskripsi. Ini Siva nih, Siva. Dijual. Dijual Pak, dijual. Menurut saya mana yang bagus itu belinya? Dua-duanya Bagus. ada 12 juga Pak. Lancingan lagi. Ini ada. Pak Hadi sebenarnya sudah punya yang buku sebelumnya yang sampai Tempo dulu sudah punya. Yang ini belum dulu. Ini nanti saya hadir. Saya kasih satu buku. Oh ya, Kamu boleh ya? siap. Aman. Panen. 50%. Langsung nih, ada kawannya. Iya. Aku mau ke Siva dulu deh, ini ya ke Siva kan. Kalau pembahasan soal literasi sejarah gitu, buat Gen Z kan kayaknya, what a boring gitu ya. Gimana caranya buat Siva untuk relevan gitu? Kan sering hadir di kegiatan-kegiatan yang sejarah gitu. Apakah Siva juga membaca buku sampai selesai? Atau gimana? Mungkin ngasih tips saja lah buat teman-teman yang nonton ini kan kebanyakan Gen Z nih. Buat nonton Kornel Siniar itu dulu durasinya 1 jam. Gara-gara banyak yang protes kita kurangin jadi 30 menit gitu. Gen Z ini nggak suka nonton lama-lama gitu. Karena kebanyakan nonton TikTok gitu ya. Durasinya cuma 3-40 detik selesai. Nah kalau menurut Siva gimana? Kalau Siva sendiri sih untuk sejarah ini menarik ya, apalagi sejarah tentang daerah kita. Kita juga termasuk dari subjeknya sejarah gitu, penyelenggara apa sih punya pengalaman sejarah gitu, pengalaman sebelumnya juga jadi sejarah sebenarnya. Dan sebenarnya untuk Gen Z yang di Kalimantan Timur sih harus tahu terkait, harus tahu. Jadi kita kalau misalnya ditanya itu tahu gitu sejarah dari Kalimantan Timur khususnya Samarinda itu seperti apa gitu, karena ini nggak ada di buku sekolah. Itu penting banget gitu, nggak ada buku sekolah untuk pelajari, karena dari situ sih yang menarik ya untuk kita pelajari lebih dalam gitu. Makanya untuk belajar sejarah nih sebenarnya bosan nggak juga, menarik iya gitu. Mendengar kisah tuh lebih ini ya, lebih excited gitu, mendengar kisah orang-orang terdahulu. Itu dia teman-teman ya. Nah, mungkin gini deh, kalau misalnya ini kan buku ini kan relatif terbatas ya kita dapat ya. Bisa nggak atau ada nggak sumber yang Siva baca yang mungkin bisa dicek juga sama teman-teman yang lain? Ya mesti bacaan, bisa jadi video atau apapun lah ya yang bisa diakses sama teman-teman yang lain selain buku ini atau selain buku-bukunya Bang Sarip. Ya kalau mau bahas tentang sejarah. Tentang sejarah tuh lebih ke berita sih, berita. Orang kaltim dong masih Berita sih yang lebih singkat ya, ucapan-ucapan dari sejarawan khususnya pasti di situ lebih terterang gitu. Pada intinya aja gitu, karena kan kita anak Gen Z ini nggak mau ribet ya. Pengennya yang langsung aja gitu. Jadi caranya baca berita ya, baca berita tuh kalau Siva tuh baca berita koran Kaltim lah, gampang itu. Ya, apa itu Kaltim KJ? Bercanda Bang. Oh iya, waduh. Nah, teman-teman, saya mau ngasih kesempatan satu kali lagi terakhir buat teman-teman yang ada di sini mau nanya. Silakan Pak. Silakan Pak. 1 menit Pak ya, 1 menit Pak. Durasi Pak. Ini untuk suku Pak ya. Tadi juga terpakai di situ dan diskusi dengan beliau. Saya dari beberapa buku kemudian kita sedikit-sedikit dipikir-pikirkan dan dari tutur orang tua yang lama. Sebenarnya kita itu dari mana akarnya? Dari mana nenek moyangnya? Sama dengan Banjar. Dari mana akarnya? Yang sudah dengar dari Melayu. Tapi jadi makanya kalau dikatakan suku itu hampir sama dengan Dayak, hampir sama dengan Banjar, saya kira itu berarti bukan Kutai. Dayak juga, Banjar juga bukan Banjar. Saya kira seperti Samarinda. Kamu orang apa? Suku apa? Aku orang Samarinda. Kamu orang apa? Orang Banjar. Ada suku Banjar atau suku Samarinda kan? Nah jadi saya kira kemungkinan Kutai belum ada suku sebenarnya. Hanya sebuah tempat wilayah Kutai saja. Dan itu kan muncul ketika Belanda. Sebelum Belanda apa ngomong Kutai misalnya? Itu kan dari buku Pak Ami juga ya, dia ngomongnya Pak Sarip juga. Jadi ini yang sebenarnya kita yang jadi persoalan sekarang. Jadi untuk klaim sejarah Kutai, saya kira hanya kerajaannya saja. Kerajaan pun ternyata di dalam kerajaan itu ada yang dari Arab, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi kan? Di Kesultanan itu. Iya betul. Kutainya mana? Kutainya mana? Nah, Akarnya dari mana? tuh pertanyaan itu Pak ya. Saya kalau diperhatikan tidak ada suku sebenarnya Kutai. Tapi
Oke, pertanyaannya udah saya tangkap nih Pak. Berarti tadi ini buat teman-teman yang di rumah ya, kan tadi audionya nggak kedengeran. Intinya Pak, siapa namanya Pak? Pak Mama nanya Kutai itu kan banyak kesamaannya, Banjar banyak kesamaannya. Dari mana sebenarnya suku itu gitu Pak ya? Jangan-jangan namanya bukan suku Kutai gitu Pak ya? Karena nama Kutai itu adalah nama geografis gitu Pak. Nah, Pak Hadi boleh merespon Pak? Salah satu identitas suku itu bahasa. Salah satu yang disuruh bahasa awal betul. Nanti tambah lagi budaya. Dan budaya itu nanti ada apa namanya tarian, pakaian itu budaya secara umum. Identitas awal itu bahasa. Banjar ada bahasanya. Ada bahasa Banjar, betul Pak. Kutai ada bahasanya. Kutai ada bahasanya. Jadi ini jelas suku. Pak, bubuhan cendana itu ada bahasanya juga Pak. Cendana ada bahasanya. Makanya ada orang Banjar bisa bahasa Kutai kan. Oh iya. Orang Kutai kan bisa bahasa Banjar. Iya. Saya bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai. Oh, oke. Dan kemudian suku ini berkembang jadi sebuah kerajaan. Ada kerajaan Kutai, Banjar juga ada kerajaan. Sama dengan di Sulawesi tadi. Makassar ada kerajaan Goa. Ada bahasanya juga Pak ya? Kerajaan Goa itu ada anak kerajaan lagi. Oke. Bugis juga ada kerajaannya, pusatnya di Bone. Oke. Andar ada kerajaannya juga. Toraja juga ada kerajaan. Siap. Sama seperti kalau di sini kan ada anak kerajaan ya, suku kerajaan kecil ada di Pasir, ada di, makanya Pasir mengklaim sebagai suku karena ada bahasanya, ada kerajaan. Betul. Sering muncul Pak ya di IKN. Berau juga kan ada kerajaan Berau. Makanya ada suku Berau. Oke. Nah, sehingga memang itu kalau ditelusuri sampai di atas, Siap. kira-kira 20.000 tahun, 20.000 tahun. Oke. Nah, kalau ini kan tadi bicara sejarah, tapi kalau kita bicara tentang demografis, apa nih? Geografis. Itu Kalimantan dan Sumatera itu satu pulau. Oh, siap. Jawa dan Sulawesi satu pulau. Satu pulau. Makanya karakteristiknya Mirip-mirip. Oke. Kalimantan itu ikannya sama. Ikan yang ada di Kalimantan ada lampung di sini, ada lampung di sini, ada tempoyak di sana, ada tempoyak di sini. Siap. Ada ikan patin di sana, ada ikan patin. Karena itu satu pulau. Satu pulau. Nah, waktu zaman kabarnya, zaman banjir Nabi Nuh itu terpecah semua. Salah satunya Kalimantan dan Sumatera itu terbelah. Termasuk Jawa dengan. Oke. Jadilah pulau Kalau masing-masing. terus lagi terus kalau saya baca sejarah itu gitu, kalau orang Dayak itu Cina. Awalnya dari China. Oh, oke. Mongol Pak ya? Kalau makanya kalau dikatakan Banjar Kutai itu Melayu, sambungnya benar semua. Oke. Jadi orang Sumatera itu makanya banyak juga orang Banjar di Tebilahan, di Riau, Betul. ada di Jambi. Itu bukan karena ini, karena memang Dulunya memang Iya. tidak bisa gitu. Oke. memang ini tidak bisa tidak seperti kita memilah-milah dalam mengklaster seperti komplek yang Ada klaster upgrade. Biasanya ada klaster Manchester United gitu Pak. Pasti warnanya kalah tuh Pak. makanya karena selalu ada asimilasi tadi ada yang kabur. Samarinda nggak ada sukunya, Balikpapan nggak ada sukunya. Iya. Tapi kalau Tenggarong dia bisa mengklaim sebagai Kutai. Orang Kutai betul. Kalau Balikpapan kan memang sama Balikpapan Samarinda yang dijadikan kolonial. Betul. Kalau saya nyambung tadi kenapa konsep yang kolonial membangun Samarinda dia ingin seperti membangun Amsterdam. Tapi kan ini tidak selesai. Ini sudah ya kan? Kalau misalnya kanal-kanal cuma dibangun jadi kota besar, ini tidak selesai. Begitu nggak selesai, pemerintah yang melanjutkan tidak memahami Konsep awalnya. Oh. Jadi berantakan semua, tapi ya kita tidak boleh salahkan. Betul. Kalau itu nggak terjadi, Bapak nggak jadi wagub Pak. Betul ya? Apapun lah sambungannya. Iya. Paham? Paham ya? Oke. Ini menarik. Mas Adit gimana Mas Adit? Ya, jadi penamaan atau pembedaan komunitas masyarakat berdasarkan identitas suku, etnis, ras itu kan kalau di Kepulauan Nusantara atau Indonesia sekarang itu terjadinya dimulai di abad pertengahan atau abad pembebasan tuh. Ini sebenarnya kepentingan orang Eropa, kepentingan kolonial untuk mengidentifikasi masyarakat sini supaya mereka mudah untuk melakukan penetrasi. Bagaimana menyikapi ini orang yang begini karakternya gimana, yang pulau lain gimana, begitu. Intinya begitu. Itu awal kemunculan ilmu antropologi yang meneliti tentang manusia begitu. Nah, sebelum itu masyarakat kita khususnya di Kalimantan kan nggak pernah mengenal atau mengklaim kami ini orang Dayak, kami orang Banjar atau orang Kutai, nggak begitu konsepnya. Jadi mereka identitasnya hanya berdasarkan
kampung mereka. Ini orang Benua, ini orang Tunjung, ini orang apa namanya? Kalau ya gitu di Kutai Lama ada orang Jatian Layar, ada orang Sembaran, Bengalan dan sebagainya gitu kan. Berdasarkan nama kampungnya sendiri. Ya. Nah, kalau konteks Kutai, kalau ditolak oleh Pak Mamat tadi bahwa Kutai bukan suku, betul kata Pak Hadi bahwa ada bahasanya, ada entitasnya begitu. Nah, jadi kalau Kutai ini khusus tentang Kutai, itu awalnya merupakan suatu nama geopolitik. Karena berdiri kerajaan Kutai, maka otomatis rakyat itu menjadi identitasnya entitas Kutai, bangsa Kutai. Untuk lebih mudahnya gini ya, nama Indonesia itu kan bukan nama suku, dia nama nation, nama bangsa. Itu sama kayak Kutai di awal, nama nation, nama bangsa. Begitu juga Banjar. Banjar itu asalnya itu asimilasi dari Ngaju, Manyan, Bakumpai, Jawa, Melayu, semua campur. Ketika berdiri Banjar, semua berkhidmat mengaku sebagai masyarakat bangsa Banjar. Itu mirip dengan, jadi penyebutan Indonesia sebagai bangsa sama halnya dengan penyebutan Banjar sebagai bangsa, nation. Itu awalnya bukan suku, cuma di abad 20 aja lama-lama untuk keperluan negara, statistik, lalu dikelompokkan ini Banjar. Itu kepentingan negara sebenarnya, mengelompokkan identitas itu. Yang ini akhirnya kadang-kadang menimbulkan kerancuan. Seperti halnya ketika untuk kepentingan IKN misalnya ada website mengelompokkan jenis penduduk asli pendatang, itu kan agak kabur gitu, aja ambigu ketika saya sudah mengkritik ini, terbuka saya sudah mengkritik IKN di website-nya, kenapa itu di website IKN bahkan sudah ada juga media yang memberitakannya bahwa kenapa itu dikelompokkan Banjar sebagai pendatang, padahal dari masyarakat sendiri, misalnya dari ini pelaku sejarah Pak Umar Dahlan almarhum, beliau mengategorikan penduduk asli Samarinda adalah Banjar adalah penduduk asli Samarinda. Makanya bahasa yang berkembang di sini kan lingua Pranca, bahasa pergaulan bahasa Banjar. Walaupun Banjar Samarinda, dan Kemdikbud kan mengakui, bisa dicek di situs Kemdikbud pusat bahasa bahwa ada namanya bahasa Banjar Samarinda. Banjar Samarinda agak berbeda dengan bahasa di Kalsel karena ada sudah campuran dengan bahasa lain juga. Banjar Samarinda diakui sebagai bahasa lokal Samarinda. Dan itu terjadi secara kultural, secara natural, tanpa melalui komando birokrasi, tanpa perda, tanpa pembuatan nggak pakai mulok. Kita ingat Koran Manuntung kalau ada semacam peribahasa pakai bahasa Banjar. Sapos pertama kali berdiri sampai sekarang Koran Sapos. Bang Rusidi pernah kerja di Sapos kan? Itu setiap edisi tiap hari kan ada rubrik. Nah itu bahasa Banjar. Karena itu yang bisa diterima oleh publik Samarinda dari lintas etnis begitu. Jadi ini nanti jangan sampai dibilang Banjar sentris, tapi memang begitu menyatakan. Kalau di Koran Kaltim ada juga, kita namanya Silante, bahasa Kutai, hidup Kutai. Ya jadi gitu tadi asal-usulnya penamaan identitas suku ini kepentingan kolonial dan dilanjutkan oleh Republik untuk kepentingan statistik sebenarnya. Tapi untuk secara umum sebenarnya kita nggak mempermasalahkan perbedaan itu hanya sebagai keragaman budaya kita gitu kan. Keragaman budaya saya hanya sebagai keragaman budaya, tidak untuk menjadi sumber dari segala potensi konflik, nggak begitu konsepnya. Orang Kaltim ini ramai Pak ya. Ada bangsa Banjar, bangsa Kutai, bangsa Dayak, dan kita semua bangsa Indonesia. Kayak kampanye. Saya siapa? Ini Ini uniknya beliau ini pakai nama di sosmednya Sipa Hajati Al-Banjari ya. Al-Banjari itu apa maksudnya Al-Banjari? Orang Banjar. Orang Banjar. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya aku masih pengen nanya lagi, tapi durasinya udah habis teman-teman Dapari. Terima kasih Bang Sarif dan Siva, terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan lagi terakhir mungkin, mau promo buku, mau promo acara boleh, mau promo apa boleh. Tapi promo yang itu belum boleh Pak. Kan kita tadi bicara budaya yang luar biasa. Yang penting itu budaya itu mempersatukan kita. Oke. Pohon beringin lebat daunnya. Cakep. Buah mangga manis rasanya. Cakep. Kalau ingin Indonesia jaya, jaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Bang Sarif ada pantun juga? Belum. Iya. Untuk kesempatannya saya serahkan ke Sipa ya. Oke. Ada promosi mungkin promo buku terbaru Bang Sarif? Buku yang terbaru yang mana? Buku yang terbaru sebenarnya yang ini. Yang ini Pak. Ini di launchingnya promo lagi. Di launchingnya di Unmul tanggal 23. Direkam Pak, direkam. Maaf yang hadir ya. Ini khusus yang hadir. Khusus yang hadir. Silakan memilih buku ini atau buku yang lain. Oh, oke.
Nanti dapat satu-satu Pak ya. Hadiah dari Pak Hadi. Dapat satu-satu. Anak isi cucu gak satu bukan. Yang hadir doang Pak ya. Yang hadir Ada doang. menarik kaitan dengan persatuan tadi ya. Ah, Saya itu kalau ditelusuri, gitu. telusuri suku kan berarti saya dari bapak ya, bapak ibu itu berarti Banjar, Kutai, Bakumpai. Istri saya, bapaknya Bugis, ibunya Makassar. Jadi di Pati itu ada darah Banjar, Bakumpai, Kutai, Bugis, Makassar. Indonesia Pak ya. Indonesia. Tapi nggak bisa jadi presiden Pak, karena bukan Jawa. Lucu banget. Itu hebatnya ibu saya. Oke. Saya kasih nama Jawa. Oh, bisa. Oke. Orang Jawa kan tahunya. Iya, saya Jawa. Nah, saya sampai sekarang bayangin. Siap. Saya udah sekian tahun di DPRD, sekian tahun di Oke. ketemu orang Jawa. Masih banyak yang mengira saya orang Jawa. Sampai detik-detik terakhir. Oh, oke. Alhamdulillah saya bilang dosa diklarifikasi. Iya. Dan gak hilang suara. Biar bisa jadi presiden Pak ya. Biar suara orang Jawa gak hilang. Oke, terima kasih. Siap. Mas Arif ada lagi mau disampaikan? Promo buku? Oke, sih Pak. Silakan sih Pak. Nulis buku juga ini Pak. Oke. Nanti mohon doanya semuanya. Nanti sebentar lagi saya dan Bang Sarip akan kolaborasi buku terkait sejarah Banjar di Kalimantan Timur. Sejarah Banjar. Khususnya Apa maksudnya? tahun ini. misalnya. Tahun ini. Oke, nanti ditunggu ya. Ini kayaknya teman-teman ini mungkin orang yang sama juga yang akan diundang untuk launching ya Pak ya. Betul tidak? Agak ragu-ragu ya ini. Ya. Oke, ada lagi? Siapa? Oh, pantun. Bener, ditunggu ini untuk penutup nih pantun nih. Oh, ditunggu sih orang pantun. Ini Banjar banget ya pantunnya. Ya, benar. Piumut burung pialing. Ke kandangan tembus ke jedah. Teungut bepadah garing. Kerindangan supan bepadah. Oke. Ika menertina. Tapi terima kasih sih Pak, terima kasih Bang Sarip. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi. Waktunya yang benar-benar berkesahan gitu ya, nggak ada tema, nggak ada apa. Jadi memang keluarga senior diniatkan untuk benar-benar berkesahan, jangan nggak ada tema-tema yang serius. Tapi mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan hari ini pagi ini bisa diambil pelajaran atau apapun lah, yang penting buat teman-teman semua sobat cerdas dimanapun Anda yang menonton hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa baca berita terbaru dan terupdate di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga portal media kami www.korankaltim.com, pusaranmedia.com, dan seputarfakta.com. Teman-teman bisa dapat update terbaru di Instagram kami @korankaltim.com. Informasi selengkapnya saya taruh di description box. Nama saya Rusdi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.